Pagi semua ya. Sehat-sehat tuh semua ya. Sehat-sehat semua ya. Ya. Juliana Iya, bagaimana? Sehat-sehat ya. Kiara, sehat Pak. Sehat Pak. Nelvin, Sehat Pak. Givena, Polibo ya. Sehat Pak. Florencia Parimo, Elizabeth Josephine Topio ya, dengan siapa tadi itu? Ya. Jadi Pak sapa dulu Nisha kalian ya, ini ya Reinhard, lagu Rue hadir Pak. ya. Miracle Mendaga, Saren ya, Mana Pak? Dea Bandola ya. Semuanya sehat-sehat, kita terima materi ya. Adapun materi kita hari ini lanjutan dari sejarah Indonesia ya. Pak share screen dulu apa yang menjadi pokok materi kita kali ini. Ya, bisa dilihat ini ya. Dari pelajaran sejarah ya. Ya, ini akan jadi bahan kita ya. Boleh disiapkan catatannya. Nanti juga materi ini Pak rekam, Pak akan share di YouTube channel sekolah, dan juga ada file-file PDF yang akan Pak kirim di grup. Ya. Di Zoom meeting ini kita menerima penjelasan singkat materinya ya. Nanti kalian akan terima juga hasilnya atau penjabaran dari materi ini. Singkat ya. Yang menjadi pokok bacaan kita pada materi kita kali ini ialah, bisa dilihat semua tuh, kehidupan ya, kehidupan ya manusia purba di zaman nenek moyang ya. Ini yang akan menjadi bahan kita hari ini ya. Kehidupan manusia purba dan asal usul nenek moyang ya. Hari ini ya tanggal 12. Oke. Pindah. Yang bagian pertama, manusia purba ya. Bagian pertama itu ialah manusia purba ya. Kemudian, bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia yang hidup pada masa awal ya. Pada masa awal, kita ini tidak hidup di masa awal ya. Kita sudah di masa-masa yang dimana perkembangan zaman sudah berkembang. Bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia yang hidup di masa awal? Ya, ini dia contohnya ya. Hanya ini ya. Ada dua ya cara ya, ada dua cara, yaitu melalui sisa-sisa manusia, maksudnya fosil ini ya. Kemudian tumbuhan dan hewan yang telah membatu menjadi fosil ya. Atau biasa disebut dengan ya ini fosil ya. Biasa disebut dengan fosil. Dan melalui benda-benda peninggalan seperti hasil budaya manusia ya, alat-alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba yang ditemukan. Jadi ini salah satu contoh bagaimana cara kita para ahli secara khusus mengetahui bagaimana kehidupan manusia purba di masa awal ya. Jadi dia tidak kembali ke masa awal, tidak bisa ya. Jadi melalui konsep yang ini tadi ya, fosil manusia. Jadi mereka melakukan penelitian sehingga muncullah data yang menjadi bahan-bahan untuk kita bisa pelajari. Itu manusia purba ya. Kehidupan manusia purba di Indonesia ya. Secara khusus sekarang ini di Indonesia ya. Ya. Secara khusus di Indonesia. Diketahui melalui peninggalan fosil ya, atau tulang belulang mereka. Bukan hanya di Indonesia, semua juga begitu ya. Fosil-fosil tersebut meliputi tengkorak ya. Tahu tengkorak toh? Tahu. Ya. Badan dan kaki ya. Fosil-fosil tengkorak dengan ukuran kapasitas
tempurung kepalanya dapat menggunakan sejauh mana kemampuan berpikir mereka dibandingkan dengan kapasitas manusia modern sekarang. Ya, itu maksudnya. Jadi melalui pertemuan fosil tadi dari tengkorak, badan, kaki, jadi para ahli meneliti bagaimana pola pikir manusia purba pada awal. Otomatis tidak akan sama dengan manusia yang ada di zaman sekarang pola pikirnya ya. Jadi ada yang sudah kita pelajari yang lalu, ada pra aksara dan manusia aksara dan manusia modern sekarang ini. Kita ini hidup di era manusia modern. Bagaimana cara kita mempelajari manusia purba ya? Kita kembali pada masa itu, tetapi bukan kita yang kembali, tapi bagaimana kita mempelajari mereka melalui fosil-fosil yang akan ditemukan dari tumbuhan, budaya-budaya dan lain sebagainya. Itu menjadi acuan pelajaran sejarah ya. Kemudian berdasarkan temuan fosil manusia ya tersebut, para arkeolog membedakan jenis manusia ya. Jenis sejauh ini ada yang sekarang ya ke dalam beberapa jenis ya. Dari jenis yang ada, para ahli membuat semacam tingkatan perkembangan dari manusia purba yang tertua hingga yang lebih mudah, yang didasarkan indikator-indikator tertentu. Tuh. Ya, masih ada yang join ini ya. Kita menunggu. Nah, ini sedikit grafik ya atau tabel jenis-jenis temuan daripada apa itu yang sudah mereka temukan ya. Di sini ada ditemukannya jenis ya, penemu, temuan, tempat, tahun. Nanti file ini juga ya mungkin agak kesulitan Anda mau lihat di sini, tapi nanti Pak akan share ini di grup ya dalam bentuk file PDF. Ya, jenis-jenis apa yang ditemukan, siapa penemunya, temuan apa yang ditemukan, tempat ya, dan tahun-tahun ditemukannya fosil-fosil tersebut ya. Itu ada profesor ya, Dr. Jacob, Carlos Fonsi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Manusia purba yang pertama, ada 3 yang menjadi pokok utama kita hari ini ya. Ada 3. Yang pertama, Megatropus paleojavanicus ya. Megatropus paleojavanicus ya. Megatropus paleojavanicus. Megatropus paleojavanicus ya. Manusia besar tertua dari Jawa. Karena Javanicus ya. Ini manusia dari Jawa, ini adalah jenis manusia purba yang paling tua atau primitif yang pernah ditemukan di Indonesia. Tuh, ya. Fosil Megatropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh arkeolog von Koningswald dan Weidernet antara tahun 1936 sampai tahun 1941 ya, di situs Sangirang pada formasi Pucangan ya. Fosil yang ditemukan antara lain berupa fragmen tulang rahang ini ya, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah serta sejumlah gigi lepas. Hingga saat ini Megatropus dikategorikan sebagai jenis manusia purba yang terpisah atau berbeda dari Homo erectus. Berdasarkan hasil penemuan fosil-fosilnya, para ahli menyimpulkan bahwa Megatropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Ada ciri-cirinya ya yang akan paleojavanicus. Ini contoh dari gambar ya. Gambar dari siapa tadi? Paleojavanicus. Ya. Ciri-cirinya yang pertama, hidup pada masa Pleistocene awal ya. Pleistocene awal.
memiliki rahang bawah dengan rahang yang sangat tegak dan rahang yang besar, memiliki bentuk gigi yang hominin, memiliki otot-otot kunyah yang kuat, ya, memiliki bentuk muka masif dengan tulang pipi yang tebal, ya, tonjolan kening yang mencolok dan tonjolan belakang kepala yang tajam serta tidak memiliki dagu, ya, ini, ya, memakan jenis-jenis tumbuhan. Ini contoh dari rekapitulasi dari Paleo Javanicus tadi, ya, ini dia. Kemudian yang bagian B, yang bagian A tadi Paleo Javanicus, yang bagian B Pikenthropus. Pikenthropus ini bagian kedua dari manusia purba, ya. Pikenthropus manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pikenthropus pertama kali ditemukan oleh arkeologi dari Belanda, ya. Ini ada namanya ini, ya, Eugene Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi. Paling banyak di Indonesia ini ditemukan, ya, berupa atap tengkorak dan tulang paha. Berdasarkan temuannya tersebut, Dubois menamainya dengan Pikenthropus erectus atau manusia kera yang berdiri tegak. Di samping Pikenthropus erectus, jenis Pikenthropus lainnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pikenthropus robustus, manusia kera yang besar. Kita lihat gambarnya, contoh, ya, ini contoh dan ciri-ciri fisik dari Pikenthropus, ya. Ini ada poin-poinnya sini, ya. Pikenthropus ini semuanya ini Pikenthropus. Kalian bisa lihat contoh dari Pikenthropus ini begini. Contoh simulasi dari wajah Pikenthropus erectus, ya. Ini juga bisa disimak. Pikenthropus hidup pada Paleozoikum, ya, antara 1 juta hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Dan ciri-ciri fisik yang lain yang bisa kalian simak. Ini contoh dari manusia purba yang kedua, Pikenthropus erectus, ya. Yang ketiga, Homo sapien. Ya, ini Homo sapien. Di antara fosil yang berhasil ditemukan di Indonesia adalah jenis Soloensis, ya, atau dari Solo, dan Wajakenis dari Wajak, Mojokerto, ya. Secara umum Homo sapien memiliki ciri yang lebih progresif, ya, dibandingkan dengan Pikenthropus. Ya, itu. Dia semakin maju maksudnya. Jadi memiliki ciri-ciri yang sudah menyerupai manusia modern, ya. Ya, ini kita lihat ciri-ciri dari Homo sapien, ya. Secara khusus memiliki ciri berikut, ya. Yang bagian pertama Pak Baja ini memiliki otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc, ya. Berarti tingkat kecerdasannya sudah mulai tinggi, ya. Ini contoh dari gambaran dari Pikenthropus, ya. Homo sapien, ya. Ini dia Homo sapien, ya. Ini yang kemudian dia berjalan dan berdiri sudah tegak menyerupai manusia. Itu 3 macam dari jenis manusia purba, ya. Yang terakhir ini ialah Homo sapien. Kemudian siapakah peneliti-peneliti yang ada di Indonesia, ya? Ada beberapa poin ini bagian terakhir ini, penelitian manusia purba di Indonesia, ya. Ini yang pertama, ya. Yang tadi Eugene Dubois, ya. 1891 bisa dicatat. Kemudian sini juga ada beberapa penelitian lain. Gustav, ya, Ralph, ya,
Dan juga ada penelitian yang berasal dari Indonesia yang bernama Teuku Jakob. Ya, ini salah satu peneliti manusia purba yang berasal dari Indonesia. Ya, ini seorang ahli, luar biasa dia ini. Setelah Indonesia merdeka, penelitian tentang manusia purba dilanjutkan oleh para ahli dari Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Teuku Jakob. Ia mengadakan penelitian di desa Sangirang, ya, yang tadi di sepanjang Sungai Bengawan, Solo. Penelitian ini berhasil menemukan 13 fosil manusia terakhir ditemukan pada tahun 1973 di desa Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Dan ini 3 tokoh penemu fosil di Indonesia, ya. Ya, penemuan fosil Indonesia. Ya. Ya, jadi itu materi kita, ya. Poin-poin kita tadi tentang, ya, manusia purba, ya, dan para peneliti tadi. Ini 2 poinnya, manusia purba dan peneliti yang kita sudah bahas secara singkat. Jadi materi ini kalian catat, ya. Nanti juga akan Pak sampaikan atau Pak share di grup. Ya, akan Pak share di grup. Ya. Dalam bentuk file PDF. Ya. Ya, sampai di sini materi kita, ya. Bisa kalian dengar juga tadi itu tuh? Ya.